Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ari Cahyani, saya dari kelas 11-3, nomor absen 38. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ulasan mengenai artikel berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan Pancasila. Baik, yang pertama, apa yang dibahas pada artikel tersebut? Nah, artikel tersebut membahas tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Intinya, perkembangan teknologi informasi dan media sosial membawa peluang sekaligus ancaman bagi penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pokok-pokok pembahasan utama dalam artikel tersebut adalah yang pertama, penyebaran ideologi alternatif. Akses informasi global memudahkan masuknya paham radikal, ekstrem, atau nilai yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang kedua, polarisasi dan fragmentasi sosial. Media sosial memicu narasi provokatif yang memecah kelompok masyarakat sehingga melemahkan persatuan. Yang ketiga, individualisme dan konsumerisme. Budaya digital mendorong konsumsi dan sikap individual, mengikis gotong royong dan solidaritas. Yang keempat, berita palsu atau hoaks dan disinformasi. Informasi salah yang tersebar cepat dapat memanipulasi opini publik dan merusak kepercayaan. Yang kelima, keterbatasan pengawasan dan regulasi. Regulasi sering ketinggalan perkembangan teknologi sehingga sulit mengendalikan konten negatif. Yang keenam, kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Pendidikan Pancasila dianggap kurang menarik dan kalah saing dengan konten digital yang lebih interaktif. Nah, yang ketujuh, upaya penanggulangan. Artikel yang menyoroti solusi umum, peningkatan literasi digital, pembaruan pendidikan Pancasila, penguatan regulasi, dan kampanye nilai positif di ranah digital. Baik, selanjutnya poin B. Kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut? Penyebab pokoknya saling berkaitan. Ringkasannya, teknologi memberi kapasitas besar untuk menyebarkan informasi tanpa filter, sedangkan struktur sosial dan kelembagaan belum sepenuhnya siap. Rinciannya, yang pertama, akses informasi tanpa kontrol. Internet dan media sosial memungkinkan siapa saja membuat dan menyebarkan konten. Yang kedua, algoritma platform. Rekomendasi konten sering memprioritaskan yang sensasional atau yang menimbulkan interaksi tinggi, sehingga konten provokatif atau ekstrem yang lebih mudah viral. Ketiga, kesenjangan literasi digital. Banyak pengguna, terutama generasi muda, belum punya kemampuan kritis untuk memverifikasi sumber, membedakan fakta, opini, atau mengerti manipulasi informasi. Yang keempat, pendidikan Pancasila yang formalistik. Materi yang monoton, metode pengajaran pasif, dan kurangnya referensi praktik membuat generasi muda tidak menginternalisasi nilai Pancasila. Yang kelima, regulasi tertinggal. Hukum dan mekanisme pengawasan sering tidak sinkron dengan cepatnya inovasi teknologi yang sulit menindak konten berbahaya. Yang keenam, kultur konsumerisme dan individualisme global. Iklan digital, influencer, dan gaya hidup online mendorong nilai konsumtif dan keputusan pribadi bertentangan dengan semangat kolektif Pancasila. Yang ketujuh, kepentingan politik atau komersial. Aktor tertentu mungkin sengaja menyebarkan disinformasi untuk keuntungan politik atau ekonomi, memperparah polarisasi. Baik, selanjutnya poin C. Solusi yang bisa kita tawarkan sebagai generasi muda terperinci dan praktis. Saya sebagai pelajar dan pengguna aktif dunia digital, langkah yang bisa saya lakukan bersifat personal, kelompok, dan komunitas. Berikut aksi nyata dan detailnya. Yang pertama, tingkatkan literasi digital, pelajari cek fakta sederhana atau cross-check, sumber, periksa tanggal, baca dari sumber independen,
Gunakan situs pemeriksaan fakta. Biasakan menunda sebelum membagikan. Baca seluruh isi, periksa sumbernya. Tanyakan apa motif info ini. Ikuti kursus online singkat tentang literasi media atau keamanan digital. Yang kedua, bikin dan sebarkan konten pro Pancasila yang menarik. Bentuk tim kecil untuk membuat konten kreatif. Yang ketiga, inisiasi kegiatan offline online yang memperkuat pengalaman nilai volunteer untuk kegiatan gotong royong, bakti sosial, atau debat publik di sekolah. Dokumentasikan secara positif di media sosial agar nilai jadi nyata, bukan sekedar teori. Selenggarakan workshop atau klub literasi media di sekolah, latihan verifikasi berita dan debat sehat, teknik menulis opini yang bertanggung jawab. Yang keempat, kolaborasi dengan organisasi siswa dan komunikasi lokal. Dorong kurikuler ekstra kurikuler yang memadukan Pancasila dengan keterampilan digital. Ajukan proposal ke OSIS untuk program mentorship. Senior mengajari junior cara berpikir kritis online. Yang kelima, gunakan teknologi untuk deteksi dan pelaporan. Pelajari fitur pelaporan di platform sosial. Aktif melaporkan konten hoax, ujaran kebencian, dan akun bot. Bentuk squad pelaporan di sekolah untuk koordinasi pelaporan konten berbahaya secara bertanggung jawab. Yang keenam, advokasi kebijakan yang mendukung. Kumpulkan suara untuk mendorong sekolah memasukkan metode pengajaran Pancasila yang interaktif. Ajak guru untuk mengundang narasumber dari praktisi media digital atau lembaga pemeriksa fakta. Yang ketujuh, praktik pribadi menjadi teladan. Tunjukkan sopan santun digital, tidak ikut menyebar hoaks, menolak ujaran kebencian, berdebat dengan data, bukan serangan pribadi. Terapkan gotong royong, bantu teman yang kebingungan memeriksa info. Bagikan sumber terpercaya. Baik, selanjutnya poin D. Kesimpulan yang bisa ditarik dari permasalahan tersebut adalah artikel tersebut menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara mampu menghadapi tantangan serius di era digitalisasi, perkembangan teknologi informasi, penyebaran ideologi alternatif, polarisasi sosial, dan konsumerisme. Nah, maraknya berita palsu semakin mudah terjadi, terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media digital. Rendahnya literasi digital, kurang menariknya pendidikan Pancasila, serta lemahnya pengawasan terhadap konten di dunia maya, turut memperburuk keadaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman serta pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dengan peningkatan literasi digital, pembaruan pendidikan relevan, dan penyebaran konten positif, Pancasila dapat dipertahankan sebagai panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah arus digitalisasi. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan mengenai artikel Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua agar tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai teori, tetapi juga dalam kehidupan nyata dan dunia digital. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.